Ya, Pak Pican, silahkan. Shalom. Sore ini kita diberkati sama terima kasih semua yang sudah anak-anak youth, anak-anak teens tadi punya perenungan luar biasa. Thank you. Saya pribadi diberkati. Sekarang kita mau dengar dari Neng, dari Ibu Enggar akan membagikan sesuatu buat kita. Oke, silahkan Neng. Tuhan Yesus berkati. Shalom sore. Sudah berapa minggu nih baru kita online lagi. Ya, kemarin berpikir hari Sabtu bisa bertemu dengan semua anak-anak teens, anak-anak youth, tapi ternyata pada kurang sehat. Dan hari ini terima kasih Papi untuk kesempatan dikasih buat Eng untuk sharing. Sharing hari ini sebenarnya itu lanjutan perenungan dari apa yang Mama Luna sharing minggu lalu gitu. Sangat merema di saya, jadi saya benar-benar merenung tentang ada 4 hal. Kalau kalian semua masih ingat yang Mama Luna bilang tentang 4 hal dalam berkomunikasi, kalau masih ingat salah satu bisa sebutkah? Aldo barangkali, atau Kakak Max, atau Nadine, Gia. Ada yang masih ingat 4 hal yang Mama Luna bilang tentang berkomunikasi? Dengar, berbicara, membaca, menulis. Oke. Mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Terima kasih Koko Aldo. Oke. Fokusnya Tante Eng hari ini mau bicara soal mendengar. Ternyata mendengar itu yang kemarin Mama Luna sempat mulai sharing dengan kita. Mama Luna bilang begini, anak-anak orang-orang Yahudi waktu mereka kecil itu mereka dikirim mereka di sinagog. Sinagog itu tempat belajar yang mungkin artinya memang sama adalah sekolah. Mereka tuh dilatih di situ. Jadi ternyata di dalam hal waktu mereka belajar, hal pertama yang dilatih adalah pendengaran. Tentunya waktu dengar itu juga bukan pertama kali sih, tapi menarik waktu Mama Luna sampaikan, bahkan di dunia bukan dunia rohani pun, dunia sekuler biasa, itu yang diutamakan begitu dalam hal mendengar. Kenapa mendengar itu penting? Supaya kita tidak sembarang-sembarang menyampaikan informasi yang kita terima. Oke, mari sama-sama buka sama Tante Eng di Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 di ayat yang 11 sampai ke 14. Keterampilan berbahasa memuat 4 hal. Dan Kemam. Oke, Ibrani pasal 5 mulai dari ayat 11 sampai 14. Oke, Tante Eng baca. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab, barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Oke, terima kasih yang share screen. Oke, di ayat 11 kalau semua kita perhatikan ada satu kata di situ, tetapi yang sukar untuk menjelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jadi sebenarnya itu mau bilang begini,
waktu kita orang lagi ajak kita berbicara, aduh Tanteng kaget, ada lady please. Waktu orang lain berbicara sama kita, Pak Pican itu dari kemarin-kemarin, beberapa tahun kemarin tuh selalu ada bicara tentang hal ini. Put attention, perhatikan. Put attention itu kan pay attention. Pay attention. Ada sesuatu yang harus kita bayar untuk benar-benar memasang telinga kita untuk mendengar. Jadi waktu kemarin Mama Luna bicara tentang ada 4 hal itu dan pertama ditaruh mendengar, tentang mikir, iya tahu Wadi, mendengar itu ternyata paling dasar gitu. Karena ternyata firman Tuhan bilang begini, lamban mendengar harusnya menjadikan kita seorang yang dewasa rohani, harusnya mengajarkan kita dari waktu ke waktu untuk sebenarnya kita sudah tidak perlu lagi minum susu. Semua punya adik di rumah ada. Sebelum Gea, siapa lagi, Adel, El, mereka besar, mereka tuh minum susu kan ya, mungkin sampai hari ini masih. Tapi waktu mereka kecil, ada hal apa yang bisa mereka sampaikan sama orang tua, sama kakak-kakak. Mereka belum pandai berbicara. Mereka belum pandai. Tapi waktu mereka mulai bisa bilang 1-2 kata, orang tua itu pasti penasaran begitu. Biasanya tuh orang tua penasaran, siapa duluan dia bisa bilang, mama atau papa? Mama atau papa? Kenapa dia bisa bilang nama orang tua mama atau papa lebih dahulu? Karena kan selalu mama atau papanya bilang begini, mama sayang, papa sayang, itu papa, itu mama. Jadi mulai dia latih dulu pendengarannya dia. Itu dari bayi loh. Dia latih pendengarannya dia sampai akhirnya yang terucap duluan barangkali mama atau papa. Karena ternyata itu yang dia dengar setiap hari. Dia tidak bisa bilang makan, dia tidak bisa bilang lari, karena itu belum dia lakukan. Tapi waktu dia mendengarkan itu setiap saat, jadi dia akhirnya terlatih, dia punya pendengaran untuk menyampaikan apa yang dia dengar. Itu dari kecil. Nah, waktu kata yang Tante Eng baca tentang lamban dalam hal mendengarkan, Tante Eng tuh langsung mulai cari itu arti kata lamban. Kata lamban sendiri dalam bahasa Yunani dipakai kata ini, notros. Notros itu punya arti ternyata lamban, lambat, bosan, malas. Tapi ada satu arti lagi begini, lamban punya arti bodoh. Jadi kalau lamban saja dulu ini, lamban itu punya arti sebanyak itu gitu. Yang ada kata bodoh di dalam. Seberapa kita, ini termasuk Tante Eng, kalau mendengarkan firman, tiba-tiba kayak bosanku, capekku, kita tidak pay attention, kita abaikan itu. Ada dibilang begini, tentang hal itu, tentang hal apa itu, tentang hal apa yang selalu dinasihatkan kepada kita. Kalau nanti ada waktu baca dari pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10, itu tentang kesalehan dia bilang, ada tentang sempurna dia bilang, ada tentang ketaatan dalam penderitaan, tidak mencuri kemuliaan itu. Harusnya dalam hal-hal itu kita tuh sudah diajarkan sama firman Tuhan untuk tidak melakukan hal-hal itu. Harusnya dari segi umur, dari segi waktu, dari segi pengajaran yang kita dengar, kita sudah jadi orang-orang yang maksudnya harusnya hidup saleh. Oh, harus sempurna. Tapi karena kita lamban mendengar, kita tidak mau pertajam, kita punya telinga. Waktu firman Tuhan disampaikan, kita ogah-ogahan begitu. Kita malas, kita bosen. Cepat-cepat matikan layar deh. Karena kan Tante Eng nggak lihat saya bikin apa, gitu. Yang penting namaku tertulis deh, begitu. Sambil mungkin main game atau sambil mungkin nonton, apa saja dilakukan. Bisa jadi sambil makan. Yang penting ada pay attention tidak di situ. Nah ternyata waktu dibilang lamban dalam hal mendengar, nah dengar sendiri itu punya arti begini.
bahasanya ini bilang pakai kata akoe. Akoe itu begini, waktu kita mendengar harusnya kita mengerti. Harusnya waktu kita mendengar kita mengerti. Jadi, kalau waktu kita mendengar dan tidak kita pahami, ada baiknya bertanya. Tanya saja kembali. Misalkan Papi Chen atau Mama Luna yang sharing firman, Tante Eng yang sharing, atau Om Michael, siapa saja, Tante Rina, Tante Jenny, Mami G, siapa saja yang sharing firman, Om Franz, Papa Obe, waktu tidak paham, tanya saja kembali. Supaya kita tidak salah. Kita tidak salah mendengar itu, kita tidak salah. Dan waktu kita menyampaikan sama orang lain, masih ingat ya, kita selalu dibilang sama semua orang-orang di dalam komunitas ini, bahwa kita punya tujuan yang Tuhan tetapkan di dalam kita harus memuridkan. Bagaimana sih murid? Kita memuridkan orang lain kalau kita tidak diajar lebih dulu. Bagaimana proses di sekolah? Adakah waktu guru mengajar kita bisa seenaknya begitu? Kita bisa buat apa saja? Tapi tidak, toh kita harus duduk baik mendengar. Kalau tidak paham, pasti kita tuh langsung begini tanya. Tanya sama temannya kita. Maksudnya ibu guru bilang ini apa di? Atau ibu guru tanya gitu. Kalian paham? Nah, itu kebanyakan di sekolah. Tetapi ternyata di dalam kehidupan kerohanian itu juga penting. Supaya nanti waktu kita jadi pengajar, yang di ayat 12 bilang, kalau ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya loh menjadi pengajar. Apakah nanti tunggu umur seperti Tante Eng atau Mama Luna dulu, atau Papi Chen? Tidak juga. Harusnya seperti bahkan seperti Kakak Max sudah bisa ambil waktu kan, menceritakan tentang kisah-kisah tokoh Alkitab kepada adik. Itu mengajar loh. Itu mengajarkan segala sesuatu. Nah, bagaimana caranya untuk mau bisa jadi pengajar? Nah, saat ini kalau kita Tuhan izinkan jadi murid dulu, yaitu mendengar. Latih telinganya kita untuk mendengar. Oke, itu akoe yang bentuk pertama. Waktu kita mendengar, harusnya kita pahami. Yang kedua, waktu dibilang mendengar, supaya begini, kita jangan dengar setengah-setengah. Dengar itu keseluruhan pesannya. Jadi waktu Mama Luna minggu lalu bicara tentang, kalian harus mendengar baik-baik, supaya dari mendengar itu kita bisa berbicara kepada orang lain. Dari berbicara, kita akhirnya bisa membaca dan kita jadi bisa merenungkan, akhirnya kita bisa bercerita sama orang lain. Kita bisa menulis pesan sama orang lain. Itu konteksnya itu jangan dipotong-potong. Harus satu kesatuan begitu, jangan dipilah-pilah. Jadi benar-benar yang dimaksud dengan pay attention itu benar-benar memang memberi diri untuk mendengar semua hal, gunanya untuk kita juga dan gunanya untuk besok-besok kita mengajarkan orang lain. Dan kita tidak mengajarkan hal yang salah. Dalam hal ini kan yang kita ajarkan itu tentang Tuhan. Jangan sampai kita mengajarkan hal yang salah sama orang lain. Karena kita itu lamban mendengar. Dan bikin kita jadi bodoh. Terus dibilang di ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami tentang kebenaran. Anak-anak kecil itu agak-agak susah begitu ya, paham tentang kebenaran begitu ya. Agak-agak susah adik-adik yang kecil. Perlu dibilang berulang-ulang. Apalagi dalam kehidupan kekristenan kalau kita tidak dengar baik-baik, kita tidak dengar firman, khusus ini kita dengar firman. Bukan sekedar dengar nasihat-nasihat atau dengar quotes atau lebih suka dengar nasihat-nasihat yang ya setiap orang bisa beri nasihat. Tetapi yang dimaksud ini adalah dengar firman Tuhan. Karena anak-anak kecil itu dia tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar.
dia perlu diajar berulang-ulang, dikasih tahu berulang-ulang. Misalkan di rumahnya Tante Rina tuh ada kipas angin yang tidak ada penutupnya. Anak-anak kecil itu kalau lihat yang kayak gitu tuh cenderung tuh tertarik gitu. Iya, apa dia yang putar-putar bunyi, tek 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 gitu. Mesti dibilang. Jadi kalau datang ke rumahnya Tante Rina suka bilang, hati-hati nah, hati-hati. Hati-hati untuk kipas begitu. Tapi tidak jarang ada anak kecil itu kadang-kadang muncul sok tahunya begitu. Ih, lucunya ini dia tak putar-putar, kasih masuk jari. Sakit tuh. Tak putar-putar gitu, bisa jadi terluka atau apa. Tapi mereka tidak tahu. Waktu kecil, Rafael itu selalu dibilang begini, dia suka main korek api. Suka selalu dibilang, Fael, jangan main korek api. Bisa terbakar. Tapi karena dia kecil, dia tidak paham apa itu terbakar. Tapi dia lihat lucu tuh, ada benda kecil, kalau ditekan, keluar apinya. Lucunya, mungkin menurut dia lucu. Tapi kita selalu bilang, Fael tidak main. Tapi karena sok tahunya, tidak gampang untuk kasih tahu tentang kebenaran. Jadi satu kali, Tante Eng waktu agak ada mau kasih bersih-bersih Fael, tiba-tiba Tante Eng lihat di tangannya itu ada kayak gembung air, kayak melepuh-melepuh. Jadi Tante Eng tahu, tahu, tangannya terbakar ini. Dan Tante Eng tanya, kenapa ini? Main korek api ya? Dia jawab, iya Mama. Karena dia tahu, ternyata saya sudah diajar, sudah dikasih tahu. Tapi kan adik-adik begitu. Dibilang, jangan lompat-lompat. Nanti kau jatuh, kali kakimu sakit. Mereka tidak paham. Sampai mereka ini. Nah, pentingnya mendengarkan supaya begitu. Supaya kita tahu. Karena ayat 14 dibilang begini. Sebab makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, orang-orang dewasa. Kalau bicara tentang orang-orang dewasa, kenapa penting kita mendengar? Kenapa penting kita menjadi dewasa? Dewasa dalam hal ini bukan dewasa umur dan menjadi tua begitu ya, tetapi kedewasaan di dalam rohaninya kita, kerohaniannya kita. Kapan waktu Tante Eng tuh lihat statusnya siapa? Faith, kalau nggak salah Faith atau Nadine punya yang bilang seberapa banyak kamu berkhotbah tidak menjadikan kamu dewasa, seberapa banyak kamu ke gereja apa begitu gitu. Tante Eng pernah lihat siapa punya status gitu waktu itu. Kalau bukan Nadine, Faith. Jadi ternyata itu benar begitu. Dewasa itu butuh ternyata dari Ibrani pasal 5 ini bilang melatih telinga rohani kita untuk mendengar supaya panca indera kita tuh terlatih, supaya kita menjadi orang-orang dewasa. Kenapa penting menjadi orang-orang dewasa secara rohani? Karena waktu nanti Yesus datang kedua kali, dia akan menjemput mempelainya yang adalah orang-orang dewasa secara rohani. Papi Chan pernah bilang berkali-kali, waktu Yesus datang kedua kali menjemput mempelainya, orang yang menikah itu kan harusnya orang yang sudah dewasa kan ya, bukan anak-anak. Di dalam undang-undang, anak di bawah umur tidak boleh menikah. Ada aturannya, tidak boleh. Belasan tahun itu tidak boleh. Tetapi dalam hal kerohanian, Yesus akan datang menjemput orang yang matang secara rohani, yang tahu membedakan panca inderanya itu menjadi terlatih untuk membedakan. Nah, sharing ini sebenarnya kemarin Tante Eng sudah sedikit sharing di kakak-kakak di Youth. Dan Cici Keisha sempat browsing tentang arti kata panca indera. Dan dia tadi bilang sama Tante Eng, ternyata panca indera itu punya arti begini, sensor, yang bahasa Yunani itu aistitherion, panca indera, yang punya arti sensor. Tante Eng jadi mengerti begini, kenapa orang dewasa waktu dia melatih telinga pendengarannya, akhirnya begini, dia menjadi orang yang sangat mahir membedakan. Satu waktu Tante Eng pernah duduk bercerita sama Mama Luna. Mama Luna pernah kasih keluar pernyataan, dan Tante Eng tahu, Tante Eng renungkan itu, iya tahu, kejatuhan kita dalam hal kita buat dosa, kebanyakan itu karena memang panca indera, dari melihat, dari mendengar, dari
berbicara, dari panca indera ternyata. Sementara Tuhan itu sudah mendesain kita, panca indera kita tuh punya sensor. Kalau kita melatihnya menjadi orang-orang yang dewasa. Jadi apa yang kita dengar bukan mendengar omongan kosong. Apa yang kita lihat ada sensor buat kita. Ini baik untuk kita lihat atau tidak. Apa yang kita rasa sesuai panca indera kita. Apa yang kita ucapkan, apakah ini ucapan yang memberkati orang lain atau tidak. Membangun orang lain atau tidak. Bukan perkataan-perkataan kosong. Nah, itu harus dilatih dari bagaimana? Dari mendengarkan. Terima kasih ya, Mam, untuk sharing ini dari awal. Maksudnya ini jadi penting buat kita semua, buat anak-anak teens, buat anak-anak youth, buat adik-adik. Melatih kita untuk benar-benar mendengar. Oke, Tante mau buka satu bagian lagi di 2 Timotius 3 ayat 16. Apa pentingnya mendengar firman Tuhan? Di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Coba sendiri cari nih. Dua Timotius 3 ayat 16. Oke. Nanti yang baca, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu, mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi penting mendengarkan firman supaya kita paham tentang hal ini. Kita paham tentang bagaimana caranya kita mengajar. Karena firman Tuhan lebih dulu sudah ajar kita. Untuk membedakan yang tadi di ayat 14, di Ibrani 5:14 bilang, supaya kita tajam gitu membedakan. Kita mengajar seturut dengan apa yang Roh Kudus izinkan kita ajar. Bukan sekedar mengajar saja. Tapi kita jadi sensitif, kita jadi peka, kita jadi paham. Roh Kudus mau kita ajar ini dulu, gitu. Jangan cuma mengajar gitu. Tapi yang kedua, dibilang begini, untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan, kita sudah dengar selalu bahwa seperti pedang bermata dua, waktu dilepaskan, orang yang mendengar dan bahkan kita yang melepaskan sendiri, memperbaiki dirinya kita kan? Nah, tapi kalau kita tidak mau mempertajam, kita tidak mau mendengar, kita bahkan lamban, kita jadi bodoh, kita jadi tumpul, kita jadi lamban, kita jadi malas, kita jadi bosan. Kita jadi pribadi yang memang tidak tahu apa-apa. Cuman aktivitas kegiatan kita ikut-ikut saja, tetapi ada perubahan dalam hidup? Mungkin tidak. Dan nanti ujung-ujungnya dibilang begini, dari segi waktu harusnya sudah bisa jadi pengajar tuh. Tetapi karena tidak mau pay attention, tidak mau mendengar, lamban mendengar, ya tidak jadi. Tidak jadi apa-apa. Jadi nanti ada wih tahu wah, Nadine, wih hebatnya dia sharing perenungannya. Wih tahu wah, dia dapat ayat ini dari mana? Wih tahu wah. Ternyata itu disampaikan bukan cuma buat Nadine, tapi buat semua. Cuman karena Nadine tidak mau menjadi orang yang lamban dalam mendengar. Dia benar-benar beri diri untuk saya mendengar. Yang kedua, yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Kelakuan yang bagaimana? Kelakuan yang sebelumnya seperti apa, menjadi bagaimana. Seberapa banyak kita anak-anak teens, anak-anak kids, youth, yang masih sering ditegur sama orang tua. Handuk habis pakai tidak dijemur pada tempatnya, dibuang saja di situ. Oh kan ada mama nanti angkat, siapa yang suruh? Piring habis pakai tidak dicuci. Loh, itu firman Tuhan juga tuh menegur tuh yang kayak begitu. Jadi tiap hari beri dirilah untuk benar-benar mendengar. Untuk itu memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Yang kemarin masih bicara kotor, yang kemarin masih bilang
Tapi bagaimana ke teman-temanku? Ke teman-temanmu tuh yang ke kau juga. Tapi kayaknya kurang keren deh Tante Eng kalau saya ndak gaul kayak gini. Senangnya Tante Eng beberapa minggu kemarin Pak Pican bilang, jangan belajar dari kesalahan, tapi belajar dari kebenaran. Caranya, jangan lamban mendengar. Dengar itu firman Tuhan. Beri diri untuk mendengar. Karena setelah itu, bisa sanggup berbicara tentang kebenaran. Setelah itu, bisa membaca dan merenung lagi setelah itu. Buat sendiri perenunganmu, buat sendiri. Ada ininya, ada proses yang kelanjutan. Dan itu, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan didik kita, supaya besok kita jadi pendidik. Karena amanat agung kan bilang begitu, pergi dan jadikanlah segala bangsa murid. Bagaimana cara jadikan orang lain murid kalau kita sendiri tidak tahu apa-apa? Kita bahkan tidak bisa tolong orang lain dalam berbahasa Inggris. Kita perlu belajar lagi dulu sama Mami G. Kalau Mami G sudah bilang meja itu table, tapi meja itu chair, Mami G. Siapa yang bilang? Mami G bilang table. Book barangkali Mami G. Tidak. Tidak mendengar. Supaya kalau memang agak susah-susah gimana mau cari bahasa Cici Kisha bisa tolong kah? Matematika kah? Apa? Tapi untuk kita mengajar kah? Untuk kita mengajar orang lain. Penting untuk mendengar. Tante Eng sampai di sini. Selesai. Mungkin nanti mau sharing dengan yang lain. Silakan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Mam. Terima kasih Pak Pican. Sudah berikan trigger-trigger yang banyak buat kita beberapa minggu kemarin untuk benar-benar mempertajam pentingnya itu pendengaran. Daripada nanti kita dibilang bodoh, daripada nanti kita dibilang orang lamban, tidak melatih pendengaran, supaya kita tajam. Kita tajam seperti Samuel. Oh iya, Samuel itu menjadi tajam karena dia melatih pendengaran. Dari kecil dia mungkin belum tahu dengar suara Tuhan. Dia cuma dengar mamanya bilang, dengar Kona apa kata Imam Eli. Dia dengar suara, dia kira suaranya Imam Eli. Dia datang di kamarnya Imam Eli. Imam Eli bilang apa sama saya, mau bicara apa. Padahal bukan Imam Eli itu. Imam Eli akhirnya tahu, oh yang dia dengar ini suara Tuhan. Terus Imam Eli bilang, kalau kau dengar lagi suara itu, yang panggil-panggil namamu Samuel, Samuel, jawab nih, bicara nih sama saya Tuhan. Karena dia taat lagi. Dia mau mendengar lagi. Oh iya, oke. Dan dia buat hal yang sama. Melatih pendengaran, melatih ketaatan. Lihat Samuel Tuhan pakai seperti apa. Bapak berdiri di depan, lagi berbicara. Imam Eli lagi berdiri ya, bicara. Samuel punya ketaatan. Di mana anak-anaknya Imam Eli? Tidak mendengar, Bapak lagi di depan, berbicara. Anak-anak lagi curi persembahan. Gagal mendengar, gagal melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Oke, Sista. Oke, Sista. Haleluya. Thank you, Tante. Thank you, Neng. Thank you, Mami G. Terima kasih. Thank you. Terima kasih ya. Thank you, Mak. Ya. Terima kasih banyak ya, Neng. Sudah sharing kita. Mungkin Oke.
Dari depan, dari belakang, Tuhan mengurung kamu dengan kasih setianya. Dia menganugerahkan